Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini. Halo, selamat siang. Acara hari ini akan segera kami mulai ya. Selamat siang, sekali lagi salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan selamat datang untuk Ibu dan Bapak semuanya yang sudah bergabung di ruang Zoom ini. Selamat datang sekali lagi di webinar hari ini yang mengambil tema literasi untuk anak usia dini. Apakah literasi untuk anak usia dini ini sama dengan kemampuan mereka menghafal alfabet A sampai Z, ya seperti yang tertera di background hari ini. Nah, hari ini akan kita bahas bersama-sama sampai tuntas di diskusi siang ini. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, perkenalkan, nama saya Ratri Pratiwi, saya Program Manager dari Ancora Foundation, selaku tuan rumah kegiatan hari ini. Untuk Ibu dan Bapak yang mungkin baru hari ini mendengar nama Ancora Foundation, jadi saya bantu menjelaskan sedikit. Kami adalah organisasi filantropi yang berdiri sejak tahun 2008 yang bergerak di program-program pendidikan, salah satunya tentang anak usia dini. Sejak tahun 2022 atau 2023, Ancora Foundation juga menjadi mitra dari Kemdikbudristek dalam mengkampanyekan gerakan transaksi dari PAUD ke SD yang menyenangkan, khususnya yang berfokus pada tema isu literasi untuk anak usia dini. Nah, kegiatan hari ini juga merupakan bagian dari kampanye filantropi untuk pendidikan yang didukung oleh klaster pendidikan Perhimpunan Filantropi Indonesia dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. Jadi hari ini saya ucapkan selamat Hari Pendidikan, terutama untuk Bapak dan Ibu guru yang bergabung di ruang Zoom ini. Ini pas sekali ya, jadi kita ngadain webinar pas banget di Hari Pendidikan ini. Nah, untuk agenda pertama hari ini kita akan mulai dengan sebutan dari perwakilan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Direktorat PAUD yang diwakili oleh Ibu Arika ya. Apakah sudah hadir, Ibu? Sudah, Bu Ratri. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Terima kasih sudah hadir siang ini. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Baik, makasih Ibu ya sudah hadir. Silakan Ibu. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Mohon izin, saya Arika Nofrani dari Direktorat PAUD selaku Ketua Pokja untuk Pendidikan Inklusif di Direktorat PAUD mewakili Ibu Direktur eh, dalam menyampaikan sambutan pada kegiatan webinar di siang hari ini. Eh, Permohonan maaf kami sampaikan dari Ibu Direktur Pendidikan Anak Usia Dini dan juga Ibu Kamalasari dan juga Ibu Lestari Kusumawardani selaku Ketua Tim Inovasi dan Transformasi yang pada hari ini belum bisa hadir karena eh, karena sedang dalam perjalanan sebenarnya Bapak dan Ibu sehingga mengamanahkan kepada saya untuk membacakan sambutan dari Ibu Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Kemendikbudristek. Mohon izin akan saya sampaikan untuk sambutan dari beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Direktur Eksekutif Ancora Foundation, Bapak Ahmad Zaki Habibi, narasumber pada webinar hari ini, rekan-rekan dari Ancora Foundation, perwakilan dari Himpaudi dan IGTKI, para pendidik yang kami cintai, dan tentunya orang tua dan wali PAUD. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan webinar di siang hari ini. Bapak dan Ibu yang hormati, literasi memiliki arti yang penting bagi kehidupan anak-anak, tidak hanya semata berkaitan dengan membaca dan menulis, namun literasi juga dapat menjadi sebuah kunci untuk membuka dunia yang penuh peluang, imajinasi, dan pembelajaran seumur hidup bagi anak-anak. Literasi berperan sebagai pintu gerbang bagi anak untuk mengakses pengetahuan, mengekspresikan pikiran dan perasaan, dan berkomunikasi secara efektif. Pentingnya literasi membuat kemampuan literasi anak perlu dikembangkan semenjak anak usia dini. Hadirin yang berbahagia,
Bagaimana anak mengenal literasi tentunya sangat penting. Kita ingin mencetak generasi masa depan yang tidak hanya dapat membaca dan menulis, melainkan mencintai membaca dan menulis. Diperlukan suatu cara yang menyenangkan bagi anak dalam mengenal literasi, dan tentunya cara tersebut adalah melalui bermain. Melalui bermain, anak tidak merasa terpaksa untuk mengenal literasi, melainkan anak ingin belajar dan juga untuk membantu mereka dalam memuaskan rasa ingin tahu terhadap beberapa hal yang diamati. Dengan tidak memaksa anak untuk belajar membaca dan menulis, melainkan dengan mematik rasa ingin tahu anak, memberikan stimulasi yang tepat dan memfasilitasi permainan anak, maka diharapkan anak-anak kita akan tumbuh menjadi generasi yang cakap dalam kemampuan literasi. Meskipun literasi penting, kami juga ingin menekankan bahwa ada kemampuan fondasi lain yang harus dibangun pada anak usia dini, di mana hal ini mencakup kemampuan anak dalam mengenal nilai agama dan budi pekerti, keterampilan sosial dan bahasa untuk berinteraksi, kematangan emosi untuk berkegiatan di lingkungan belajar, kematangan kognitif, kematangan motorik dan perawatan diri, dan pemaknaan yang positif terhadap belajar, yang berperan dalam membentuk peserta didik untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kami juga percaya bahwa peran orang tua sangatlah penting dalam mengembangkan kemampuan fondasi anak. Orang tua sebaiknya tidak menyerahkan urusan mendidik anak sepenuhnya kepada satuan PAUD, tapi juga menjadi mitra yang aktif. Dengan berkolaborasi antara satuan PAUD dan orang tua di rumah, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang menyeluruh dan mendukung bagi anak-anak. Pada kesempatan siang hari ini, saya perwakilan kami dari Kemendikbudristek menyambut baik dan mengapresiasi sekali Ancora Foundation yang telah menginisiasi diadakannya webinar ini sebagai ajang diskusi dan berbagi ilmu bagi para pendidik dan juga sebagai mitra dari gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Ancora Foundation tentunya telah banyak bergerak untuk mengadvokasi gerakan ini dan juga salah satunya melalui kegiatan webinar yang akan kita ikuti bersama di siang hari ini. Kami harapkan apa yang akan didiskusikan melalui webinar ini akan dapat menguatkan pengetahuan kita, sekaligus memantik rasa ingin tahu dari para pendidik dan juga orang tua serta wali murid untuk belajar lebih lanjut mengenai penguatan literasi pada anak usia dini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ancora Foundation atas penyelenggaraan webinar ini, dan terima kasih kepada para pendidik dan juga orang tua yang telah berkomitmen telah hadir pada webinar di siang hari ini. Akhir kata, selamat Hari Pendidikan Nasional dan selamat mengikuti webinar kemampuan literasi anak. Apakah sama dengan hafal huruf A sampai Z? Dan terus semangat dalam meningkatkan kualitas stimulasi pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mungkin saya panggilnya Mbak Arika kali ya Mbak ya. Ya, boleh. Tapi sepakat dengan Mbak Arika bahwa untuk masalah mendidik anak usia dini itu semua pihak harus terlibat ya Mbak ya. Betul sekali. Jadi nggak cuma sekolah aja gitu, bahkan dari Kemdikbudristek, kemudian dari mitranya juga mengembangkan materi, kemudian materinya nanti dipakai di sekolah, dipraktekkan di sekolah, dan dipraktekkan di rumah oleh orang tua gitu ya Mbak ya. Betul sekali, Mbak Rati. Oke, terima kasih Mbak Rika. Mungkin kalau berkenan mohon izin untuk tetap ada di ruang Zoom ini dulu. Nanti kita akan ada foto bersama. Selanjutnya, melanjutkan sambutan dari Mbak Rika, saya ingin memanggil Bapak Ahmad Zaki Habibi selaku Direktur Eksekutif Ancora Foundation untuk memberikan sambutan. Kepada Pak Zaki, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Ratri. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Pertama-tama saya ingin mengucapkan salam kepada rekan saya, Mbak Arika, yang dalam kesempatan ini mewakili Ibu Direktur PAUD. Sampaikan salam juga dari kami. Terima kasih sudah menyampaikan pidato sambutannya dan memperkuat kegiatan kita pada siang hari ini. Kemudian saya sampaikan salam juga kepada Ibu Siti Meisaroh dari PAUD Kebayunan selaku narasumber pada siang hari ini, perwakilan dan anggota dari Perhimpunan Filantropi Indonesia, dan Ibu Bapak pendidik PAUD dan orang tua yang hadir secara daring di acara webinar ini. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional. Seperti tadi Mbak Ratri, Mbak Arika juga sudah menyampaikan bahwa pendidikan itu bagian dari keseharian kita semua ya. Dan hari ini semoga menjadi penyemangat kembali dan mengingatkan kembali apa tujuan kita bersumbangsih gitu di dalam
proses pendidikan di Indonesia. Tadi juga sudah sempat disampaikan bahwa webinar ini merupakan bentuk dukungan kami dari Ancora Foundation sebagai mitra dari Kemdikbudristek dalam salah satu program prioritasnya yaitu transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Dalam bentuk dukungan ini, kami membuat alat bantu yang dapat digunakan oleh guru dan orang tua. Jadi ibu bapak semua dapat menggunakannya sebagai media belajar sehingga dapat mendampingi anak usia dini, terutama di rumah untuk mengembangkan kemampuan literasi yang merupakan bagian dari 6 kemampuan fondasi yang perlu dikembangkan anak di PAUD. Kemudian terima kasih selalu saya sampaikan atas dukungan yang terus diberikan, terutama untuk PAUD-PAUD di seluruh Indonesia, sehingga teman-teman di PAUD merasa tidak sendiri gitu. Ada mitra-mitra yang bergerak bersama dan selalu mengusung semangat gotong royong yang terus-menerus dilakukan oleh kita semua, baik itu dari Kemdikbud, dari pengelola PAUD, kepala sekolah, pendidik, yayasan juga, dan yang paling penting adalah orang tua dari peserta didik di PAUD. Semoga dengan kolaborasi yang terus-menerus ini kita dapat mencapai PAUD berkualitas yang selalu kita cita-citakan. Mungkin dari saya singkat saja karena pasti sudah tidak sabar ketemu dengan narasumber dan melihat sendiri media belajarnya seperti apa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Zeki untuk sambutannya. Sebelum kita masuk lagi nih ke agenda inti di mana kita melihat seperti apa sih materi yang sudah dipersiapkan oleh Ancora Foundation, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua yang hadir di ruang Zoom ini untuk membuka kamera, boleh? Jadi kita akan foto bersama. Boleh dinyalakan kalau bisa. Kalau bisa lagi dipakai wallpapernya akan lebih baik, tapi kalau enggak nggak apa-apa. Yuk, boleh yuk. Ibu Siti Mesaroh mana nih? Kira-kira ini masih banyak nih yang baru dibuka. Di sini ada 51 peserta, jadi di halaman saya ada 3 halaman, jadi mungkin kita nanti fotonya 3 kali ya Bapak Ibu ya. Masih ada lagi yang mau buka kameranya? Oke, teman-teman tim operator udah ready? Oke ya. Wah, masih ada nih sebentar. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, yang kedua. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah? Berhasil? Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk membuka kamera. Terima kasih juga saya ucapkan ke Mbak Arika yang sudah hadir hari ini. Kalau ingin melanjutkan kegiatannya, silakan Mbak. Tapi kalau misalnya mau stay di sini sampai selesai juga silakan. Nanti siapa tahu bisa membantu ya, memberikan pengetahuan gitu kepada peserta hari ini. Baik, selanjutnya saya akan memanggilkan narasumber hari ini, yaitu Ibu Siti Mesaroh. Jadi Ibu Siti Mesaroh ini atau yang akrab dipanggil dengan Bu Mei adalah Kepala PAUD SBB Kebayunan Depok. Halo Ibu Mei, mana nih Ibu Mei? Halo, Ini Bu Ratri. dia. Halo, siang Ibu. Iya, juga. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat semua ya yang hadir hari ini. Sehat, Alhamdulillah Ibu. Oke, Ibu kira-kira kita tadi udah sambutan, terus kita juga udah foto bersama. Nah, ini kita apa lagi nih Bu agendanya hari Kita ini? gerak-gerak dulu yuk, Bu Ratri yuk. Oh, kita gerak-gerak dulu karena ini udah Biar jam yang habis makan siang ya Bu. pemirsanya agak-agak fresh gitu ya. Oke, jadi Ya. karena habis makan siang biasanya kita ngantuk. Ya, biasanya agak-agak ngantuk kita freshkan dulu dengan makan. Ya. Baik, jadi olahraga tipis-tipis gitu ya Bu Ya, ya. kita tipis-tipis yuk. Silakan. Oke,
Bapak, Oh, Ibu oke, guru oke. atau teman-teman pemirsa, silakan kita buka. Oke, ada senamnya ya, sebentar. Semangat yuk. Ini semua harus ikut ya, Bu? Yuk, mangga, ayo. Kecuali yang sakit. Mungkin hanya ingin melihat, silakan. Ini bisa dimulai? Yuk, silakan. Sebentar ya Bapak Ibu, nih kayaknya tim di sini juga perlu pemanasan sedikit. Oh, dari ini. Oke. Baik, baik. Lompat ke depan, lompat ke belakang, tengok ke kiri, tengok ke kanan, perut ke depan, perut ke belakang, berputar-putar, ayo kita senam. Buat kita bugar, badan sehat, lebih segar, kekar, serasa menjadi superstar, tidak melas seperti telur dadar. Jalan di tempat, mundur ke belakang, lihat ke atas, setiap pagi, aku berlari, aku bersemangat, olahraga membuat kita bugar, badan sehat, segar, kuat kuat, serasa menjadi superstar, tidak melas seperti telur dadar. Kiri, kanan, kiri, kiri, kanan, kanan, kiri, kanan, kanan, kiri, maju, mundur, mundur, maju, mundur, mundur, maju, 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 mundur. 1, 2, 3, 4, go! Olahraga membuat kita bugar, badan sehat, terlihat lebih segar. Jadi superstar, tidak melas seperti telur dadar. Olahraga membuat kita bugar, badan sehat, terlihat lebih segar. Kuat kekar, serasa menjadi superstar, tidak melas seperti telur dadar. Yeay. Ya. Lebih seger sih, Bu. Tarik nafas dulu, Bu. Tarik nafas. Buang nafas. Oke, ini agenda wajib ya Bu ya. Kalau sebelum sharing memang harus Ya, biar fokus kita sama materi yang akan diberikan, kita harus gerak-gerak dulu gitu ya. ya, supaya semangat. Yang ada air Supaya minum, semangat. silakan minum. Dan nanti ini senamnya bisa dipraktek ya, mungkin Ya, sama pasti anak-anaknya. bisa dengan anak-anak, dengan keluarga. Senam yang sangat bersemangat ya untuk segala usia. Oke, untuk segala sesuatu ya aman ya Bu ya kondisinya. Nah, Oke. Nah, ini kita udah lebih seger nih Bu ya. Jadi mungkin kita udah mulai masuk ke materi Bu. Jadi kan baik. tadi sempat disebut juga sama Mbak Rika ya soal literasi itu apa sih? Apakah sama gitu dengan kemampuan menghafal abjad Ya. gitu? Nah, tapi sebenarnya banyak kan yang masih beranggapan kayak gitu ya. Saya juga pengen tanya sih Bu sama mungkin Bapak Ibu yang ada di ruangan ini gitu. Kalau ada yang mau silakan aja Bapak dan Ibu. Kalau menurut Bapak Ibu yang dimaksud dengan literasi atau kemampuan literasi atau anak sudah memiliki kemampuan literasi itu seperti apa sih? Gitu. Mungkin Boleh ada di yang mau chat Bu. boleh di chat Bapak atau dan ada Ibu yang mau silakan chat. ada yang mau open mic juga nggak apa-apa.
Banyak nggak sih Bu yang bertanya-tanya gitu ke Bu Mei, kira-kira ini sebenarnya yang anak dibilang udah ada kemampuan literasi itu kayak apa sih Bu gitu? Ya, kebiasaannya tuh yang banyak bertanya tuh wali murid ya. Bu, anak saya kok belum bisa baca gitu ya. Pasti itu hubungannya dengan yang ditanyakan adalah literasi. Bu, anak saya itu kalau literasi itu baca tulis hitung ya gitu. Anak saya itu kalau literasi hafal huruf A sampai Z ya, Bu. Nah, gitu. Jadi kita berikan pemahamannya, sabar dulu. Untuk itu kita lihat chatnya dulu. Oh Berarti baik Bu, sudah ada masuk yang boleh-boleh. masuk chat? Udah ada beberapa nih dari ini Bapak atau Ibu Junari, termasuk literasi itu termasuk kemampuan berbicara, termasuk bercerita. Terus kalau anaknya hobi menyanyi itu juga termasuk sudah literasi ya untuk anak usia dini. Ya, karena di dalam, ya ini bagus-bagus semua nih jawabannya nih. Oh, untuk Ibu Junari, baik Ibu. Terima kasih sudah menjawab lewat chat. Berbeda dengan menghafal huruf, tidak sama, bagus. Ya, ayo Bu, lagi Bu. Ada Semangat. lagi. Ini Pak Belu juga bilang literasi untuk anak PAUD itu adalah praliterasi. Hmm, Jadi sebelum menghafal huruf. Oke, ini ada yang bilang sudah bisa memahami gambar. ya. Oh, ini lebih advance nih Bu, kemampuan anak dalam Nah, memecahkan masalah. sip. Ya. Ada lagi? Kemampuan bertutur, bercerita, keren. Literasi seni, literasi bahasa, literasi berhitung. Ya, mampu mengutarakan perasaannya. Bagus, ya. Baik, gimana Bu Ratih Oke, masih ini udah banyak menunggu? ya Bu yang Ya, ngasih sudah pendapat lumayan dan ini. ini menarik sih. Ternyata Menarik banyak banget juga ya. literasi itu sudah mulai dipahami sebagai sesuatu yang lebih luas gitu ya. Udah bukan Ya, cuman jadi sekedar membaca kayak pemahamannya zaman sudah dulu gitu. keren-keren ya. Berarti pemahamannya sudah keren-keren. Betul. Keren-keren Bu, apa kita pamit loh enggak? Di sini Oke, kita sharing aja loh. kita santai aja ya Bu hari ini. Oke, Sharing ya, jadi santai aja. nah sebelum Bu Mei berbagi lagi nih, mungkin kita lihat video berikut ini ya Bu ya, seperti apa sih yang dimaksud dengan literasi untuk anak usia dini. Silakan teman-teman operator. Persepsi dan prasangka kita soal proses belajar yang gak asik itu sebenarnya sudah terbangun loh sejak pertama kali kita dipaksa untuk belajar. Dipaksa menghafal abjad waktu PAUD, dipaksa menulis kata berulang-ulang waktu TK, dipaksa udah bisa baca tulis saat masuk SD, dipaksa. Tapi untungnya nih, anggapan bahwa belajar sama dengan gak menyenangkan bisa kita obati. Dimulai dari meluruskan miskonsepsi kita ya sebagai orang tua, orang dewasa soal literasi anak di usia dini. Saya Wati Idio, penulis lebih dari 370 buku anak yang juga pemerhati pola asuh, pendidikan, serta perkembangan anak. Selama beberapa menit ke depan, saya akan mengupas 3 miskonsepsi kita terkait literasi, cara mengasahnya sejak dini, serta mengapa literasi bisa jadi kunci penting untuk membangun karakter anak. Selama kurang lebih dari 13 tahun, saya banyak ngobrol dengan orang tua, guru, dan teman-teman komunitas. Ada beberapa isu yang mereka hadapi saat ingin mengenalkan edukasi atau pengetahuan kepada anak-anak. Anak-anak kurang suka belajar karena medianya kurang ramah anak dan ramah cerna. Jadinya ini nih yang bikin mereka kesulitan untuk mengenalkan topik-topik tertentu. Semua kegelisahan itu ternyata berakar dari satu hal, kesalahkaprahan kita mengenalkan literasi ke anak. Apa sih hal yang pertama kali muncul di kepala teman-teman kalau saya bilang literasi? Apakah membaca? Betul, membaca adalah salah satu aspek dari literasi.
Namun itu bukan segalanya. Miskonsepsi pertama soal literasi adalah kita nih ya sering menyamaartikan literasi dengan kemampuan baca tulis. Ya itu nggak salah sih, tapi juga nggak sepenuhnya betul. KBBI mendefinisikan literasi sebagai kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Definisi lain dari Kementerian Pendidikan dalam asesmen nasionalnya adalah kemampuan seseorang dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan informasi untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Nah, kompleks kan? Literasi juga berarti mendengar, menyimak, dan menyerap informasi. Terlebih lagi, kita juga harus bisa memproses informasi itu sesuai konteksnya dan dipahami maknanya. Sebagai contoh, makan itu ada kata yang terdiri dari huruf M, A, K, A, N. Betul? Tapi literasi mengajak kita untuk memahami nih bahwa kata makan tadi memiliki arti memasukkan sesuatu ke dalam mulut, kemudian mengunyahnya dan menelannya. Itu adalah literasi. Jadi nggak semata-mata mengetahui cara baca dan susunan alfabetnya saja. Kita harus tahu artinya, tahu informasinya, dan memproses informasi tersebut. Lebih lanjut lagi, literasi juga menuntut kita untuk bisa menggunakan kata makan dalam kehidupan bermasyarakat dengan tepat. Misalnya nih, makan, makan, makan. Nah, kita punya kemampuan literasi yang baik jika kita tahu kapan bisa menggunakan nada yang pertama, kedua, ketiga, atau nada-nada yang lainnya. Dalam artian kita paham betul bagaimana informasi yang kita sampaikan dapat diterima di masyarakat. Nah, aspek keberfungsian inilah yang KBBI dan Kementerian Pendidikan maksud dengan tujuan kecakapan hidup dan kontribusi yang produktif di masyarakat. Jadi sekali lagi nih teman-teman, literasi itu nggak hanya soal membaca atau menulis, tapi lebih jauh dan lebih luas dari itu, termasuk benar-benar mengerti konteks dan maknanya sehingga kita dapat menggunakannya dengan tepat dalam kehidupan. Wah, oke, menarik banget nih. Kira-kira kalau dari Bu Mei, gimana Bu? Ada penjelasan lebih lanjut atau ada sharing pengalaman mungkin? Baik, ya. Mohon maaf, suaranya agak terganggu. Sebelumnya kita menyapa dulu yang sudah hadir ya, Bu Rati ya. Boleh Bu. Selamat datang nih kepada teman-teman guru-guru istimewa. Kita bertemu di sini, alhamdulillah, dalam rangka untuk sama-sama kita sharing ya tentang literasi. Bagi saya, literasi itu tidak hanya hafal huruf A sampai Z gitu ya. Ternyata di literasi itu banyak sekali komponen-komponen yang harus kita pahami gitu ya. Sebagai orang tua, sebagai guru, atau sebagai pemerhati, itu perlu banget kita lihat kembali gitu ya. Jadi ternyata literasi itu juga ada bermacam-macam menurut dari Dikbud ya, dari pengalaman saya ketika menjadi mitra dengan Angkora. Kami mendapatkan pelatihan itu di Jogja dan di Lombok. Ternyata banyak sekali literasi yang harus lebih banyak kita pahami. Dan itu juga akan membawa efeknya kepada transisi PAUD SD, bahwa ketika literasi itu berjalan akan baik nanti diterimanya ketika mereka sudah siap sekolah. Gitu. Nah, untuk beberapa yang saya akan jelaskan, saya ada sedikit
share screen ya, Bu Ratri ya, Silakan untuk Ibu. beberapa. Baik. Sudah terlihat ya Bu Ratri ya? Terlihat. Ya, baik. Jadi kita sedikit tentang bagaimana sih pemahamannya itu ya ketika mengajarkan literasi itu. Nah, ternyata literasi itu awalnya itu dari mendengar. Nah, ini bisa dilakukan oleh orang tua di rumah, ya. Ketika orang tua bercerita, ketika guru bercerita, apakah anak itu memahami cerita orang tuanya atau cerita gurunya? Dan ketika mereka mulai mendengar, apakah mereka sudah bisa menceritakan kembali atau memberikan pendapat? Nah, itu sudah termasuk dalam literasi begitu ya. Jadi pemahaman kita hanya dengan A sampai Z itu ternyata miskonsepsi gitu ya. Yang kita terima adalah oh ternyata anak-anak itu dari mendengar, dari berbicara adalah literasi awalnya gitu. Kemudian ketika mereka sudah memahami konsep mendengarnya, konsep bicaranya, eh, kita akan ke tahap berikutnya yaitu menulis dan membaca. Ketika menulis belum tentu anak bisa membaca. Jadi mereka memahami dulu tulisannya. Nah, biasanya kalau di sekolah kami yang menerapkan PHBK itu ada tulisan, ada gambar ya, ada bentuknya gitu. Jadi anak-anak memahami dari awal dulu. Nah, ketika anak-anak sudah paham, barulah mereka akan ke tahap membaca. Nah, apakah itu huruf A? Dilihatkan gambarnya, dilihatkan bentuknya, dilihatkan bendanya, serta tulisannya. Jadi mereka memang dari tahap awal dulu gitu ya, tidak tiba-tiba hafal dari mana ya? Oh, dari poster katanya ya gitu ya. Itu mungkin yang persepsi mereka memang awal setiap hari melihat. Nah, dari sekolah kami juga itu adalah tahap awal. Ketika masuk sekolah sudah ada tulisan perosotan, tulisan pintu, ya tulisan buku. Nah, itu adalah literasi awal untuk mereka. Jadi tidak hanya tiba-tiba ya ayah dan ibu, ayo nulis, kita nulis huruf A, gitu. Jadi itu adalah salah satu eh, literasi yang salah kaprah gitu ya Bu ya. Mungkin kalau saya dapat dulu dari pelatihan dari HIP itu adalah malah pembelajaran gitu. Jadi kita hindari bagaimana anak itu merasakan cara mendapatkan literasinya dengan baik, dengan suasana yang enak, kondusif, serta kita juga komunikasinya efektif sehingga anak-anak menerima literasi itu dengan mudah. Begitu Bu Ratri, salah satunya. Oke, terima kasih Bu Mei. Jadi anak-anak tuh dimulai apa ya belajar literasinya tuh mungkin dari benda-benda yang ada di sekelilingnya juga Ya, gitu ya. Jadi kayak tadi Ibu betul. bilang gitu, mungkin pintu gitu ditulis, pintu PINTU gitu. Ya, Heeh. Kalau dulu kan waktu saya kecil ya Bu ya, belajarnya tuh bener-bener ya, jadi ibu saya tuh beli poster gitu Bu. ya. Jadi yang isinya A, B, C sampai Z itu, kemudian nanti kita duduk bareng, terus saya harus ngafal gitu kan. Berarti sekarang tuh cara belajarnya mungkin udah berbeda ya Bu ya. Iya, Bu, betul. Jadi lebih ramah otak ya, Bu ya. Jadi istilahnya anak-anak memahami bentuknya, tulisannya, gambarnya, sehingga mereka bisa menyerap dengan baik. Jadi Jadi tidak ada. mereka ada asosiasi ya dengan Ya, dia itu kata seperti itu tadi kata Bu Wati bendanya Indiro kayak ya, apa. Heeh. terpaksa gitu ya, dipaksa. Ayo, apal itu kayak apa atau apa bentuknya seperti apa. Jadi kita sebelum anak itu bertanya kita sudah menghadirkan. Gitu. Oke, baik. Ini tadi ada beberapa yang minta share video, nanti akan kami bagikan di akhir acara. Nanti juga bisa kami bagikan linknya di email. Jadi mungkin bisa tolong stay aja sampai selesai ya. Ini bisa-bisanya MC-nya aja sih ini. Nah, balik lagi. Kalau sebenarnya saya balik lagi ingin nanya ke eh, apa Bapak dan Ibu yang hadir nih. Tadi kan saya dan Bu Mei sempat bertukar ini ya, bertukar cerita gitu gimana sih cara melatih literasi. Tapi kalau
dari Bapak dan Ibu yang ada di sini, mungkin dari Bapak Ibu orang tua atau mungkin yang berprofesi sebagai guru PAUD, kira-kira seperti apa sih gitu biasanya cara melatih literasi ke anak usia dini, ke siswanya kah atau ke anaknya gitu di rumah? Apakah ada cara tertentu yang digunakan atau mungkin sama gitu sama seperti ibu saya dulu gitu. Jadi kita pakai poster gitu, dihafalin satu-satu abjadnya. Ada yang mau share di chat juga boleh. Mungkin ada orang tua yang pernah cerita nggak Bu? Bu Mei gitu. Kira-kira kalau di rumah tuh saya biasa ngelatih anak saya tuh begini loh gitu. Baik-baik nih. Saya tambahkan lagi untuk share screen-nya ya, Bu Tia ya, Bu Ratri ya. Nah, jadi kita juga ada literasi, kita perlu pahami bahwa literasi itu apa aja sih gitu ya. Ternyata literasi baca tulis itu ada khusus untuk jenjang pembaca dini. Jadi mereka tentang bertutur, nah itu. Jadi mulai dari eh, orang tua, guru tentang bercerita, tentang pengetahuan latar, kosakata gitu ya. Ternyata anak juga dapat tentang bertutur, anak dapat menyimak dan mengolah informasi dari literasi itu gitu ya. Untuk pengetahuan latar, anak dapat merespon pembicaraan sehari-hari, kemudian dapat menjelaskan peristiwa sehari-hari. Ya, jadi sehingga dia berpikirnya jadi tingkat tinggi ya, dapat mengungkapkan ide dan gagasannya. Kemudian kosakatanya juga anak mulai menumbuhkan minat terhadap teks yang dibacakan. Jadi itu untuk jenjang pembaca dini gitu. Nah, tadi juga dalam video ada begitu ya. Nah, ini saya melanjutkan kembali untuk jenjang yang pembaca awal. Jadi itu ada baca tulisnya adalah kesadaran fonemik. Jadi nggak hanya apa sih gitu ya. A sampai Z itu masuknya kemana ya gitu. Nah, jadi kesadaran fonemik itu anak semakin mengembangkan konsentrasinya gitu ya. Jadi bisa berminat lagi terhadap buku yang dibacakan gitu ya, serta mereka mampu untuk menceritakan kembali gitu ya, untuk mengucapkannya gitu. Kemudian kesadaran cetak, anak cenderung dapat bisa mengulang-ulang gitu ya, dengan apa yang dilihatnya, dengan yang diterimanya. Kemudian juga keaksaraan, oh ternyata literasi juga ada aksara loh gitu ya. Anak dapat menangkap cerita, informasi, kemudian dapat memahami hubungan kata dengan maknanya, dengan teks dan konteksnya. Jadi literasi itu banyak sekali kalau kita ingin lebih tahu lagi, oh ternyata literasi itu tidak hanya ada A sampai Z, ternyata ada bertutur, ada pengetahuan latar, ada kosakata gitu ya, dan sebagainya. Demikian Bu Ratri. Baik, Ibu. Ini juga ada chat dari Pak Ricardo memberikan pertanyaan pemantik agar anak didik bisa bercerita terkait pengalamannya. Oke, ini menarik banget cara yang di-share oleh Pak Ricardo. Mungkin selanjutnya kita sama-sama simak video singkat berikutnya gimana cara melatih literasi anak dengan cara-cara yang sederhana gitu ya. Silakan. Kembali ke literasi anak usia dini. Oh ya, ketika saya bilang usia dini, itu berarti anak di bawah umur 8 tahun ya teman-teman. Nah, menghafal, membaca, dan belajar menulis abjad hanya sebagian kecil dari literasi anak usia dini. Dan melatihnya harus dilakukan secara bertahap berdasarkan jenjang perkembangan kemampuan literasinya. Ada 2 jenjang perkembangan literasi pada anak usia dini. Pembaca dini, kemudian pembaca awal. Namun, saya ingin fokus pada jenjang yang pertama, yaitu pembaca dini. Karena pada tahap inilah peran orang tua sangat penting loh untuk membangun pondasinya di rumah. Melatih literasi pada jenjang pembaca dini sebenarnya cukup sederhana. Yang dibutuhkan adalah interaksi yang bermakna. Pada tahap ini, literasi anak sebenarnya bisa terlatih lewat aktivitas sederhana seperti ngobrol kegiatan sehari-hari dengan anak. Kita bisa mulai dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik ke anak. Misalnya nih, lagi mainan apa adek? Mainan apa yang paling adek suka? Terus, kenapa kok suka? Kalau dibandingkan dengan mainan yang ini,
Kira-kira adik suka yang mana? Atau dengan media pembelajaran anak seperti kartu bergambar. Anak diminta mengambil satu kartu, kemudian menceritakannya, lalu gantian. Sebuah riset yang diterbitkan oleh International Journal of Early Childhood tahun 2020 menunjukkan bahwa storytelling yang dikemas dengan kegiatan bermain akan menjadi stimulus atau pemantik yang efektif loh untuk perkembangan literasi anak. Ngobrol atau bercakap-cakap ya, yang kedengarannya sederhana, ternyata melatih banyak skill atau keahlian. Anak belajar untuk mendengar, kemudian menyimak, memahami, mengolah, sampai akhirnya merespon informasi dari lawan bicaranya. Ibu saya itu juga orangnya nggak tahu iseng atau memang gaya parentingnya kayak gitu. Jadi kayak kalau ngomong sama anaknya tuh nggak pernah dianggap anaknya tuh terlalu anak kecil. Oke. Jadi selevel. Kegiatan lain yang bisa teman-teman lakukan ya, yaitu mengajak anak-anak untuk bermain dan bersosialisasi, baik dengan teman sebaya, yang lebih tua maupun yang lebih muda. Saat bermain dan bersosialisasi, anak akan belajar tentang batas-batas yang akan diterima atau ditolak oleh orang sekitarnya. Mana yang orang anggap menyenangkan, kemudian mana yang dianggap menjengkelkan, dan lain sebagainya. Bagaimana orang yang lebih tua akan merespon dia jika dia berlaku A, bukan yang B. 8 tahun suruh baca buku Mekanika Fluida kan nggak masuk. Dia baca cerita, dia baca kisah. Ya tentu di UK kisahnya ya kisah UK gitu kan. Jadi dia tapi belajar etika dari situ. Dia belajar tentang etos berpikir. Tadi kita bicara scientific thinking. Itu diinstil kebudayaannya terhadap anak kecil bukan dari buku pelajaran, tapi dari buku tentang kisah-kisah. Kemudian literasi pada jenjang pembaca dini juga bisa dilatih dengan menyimak lagu, serta yang nggak kalah penting nih teman-teman, membaca buku bersama anak atau membaca cerita dengan nyaring untuk anak. Sebagai permulaan, 15 menit setiap hari cukup. Dari sinilah mereka bisa belajar kosakata baru di luar kegiatan sehari-hari mereka. Anak juga akan belajar intonasi dan jeda membaca. Dan karena kebanyakan buku anak dilengkapi dengan gambar yang menarik, mereka juga akan dilatih pemahamannya terkait latar fisik dari cerita itu. Contohnya, kalau ceritanya mengisahkan petualangan di hutan, mereka akan mendapatkan visual bagaimana sih bentuk sebuah hutan itu, ada apa aja di sana, dan seterusnya. Terlebih lagi, banyak juga lagu dan buku anak yang disisipi dengan nilai-nilai moral, etika, kebiasaan, dan edukasi mendasar lainnya. Nah, jadi sebenarnya sederhana sekali loh untuk membangun pondasi literasi anak. Kuncinya satu, interaksi. Oke, kuncinya satu ya Bu Mei ya, interaksi dengan anak sebanyak mungkin. Di chat ini juga tadi ada beberapa yang share juga nih. Melaksanakan jurnal pagi sebelum masuk kelas, kemudian menyimak, memahami, memproses, menyampaikan, dan mengungkapkan. Mungkin gini ya Bu ya, kita karena ini berbagi praktik baik juga ya Bu ya. Jadi kita pengen dengar, kita pengen dengar juga nih dari Bapak Ibu guru atau orang tua siswa yang hadir di ruang Zoom ini. Mungkin ada yang ingin berbagi dengan lebih detail gitu, berbagi cerita serunya, contoh keberhasilannya mungkin di sekolah atau di rumah. Serunya nanti satu orang yang cerita atau praktiknya ini paling seru ya Bu ya, nanti akan mendapatkan hadiah dari Ancora Foundation gitu. Gimana Bu? Semangat. Jadi kita pancing dulu ya Bu pesertanya nih. Siapa nih yang mau sharing supaya nanti bisa juga dapat hadiah menarik dari Ancora Foundation. Ayo silakan. Ayo, ada yang mau berbagi? Bisa Jangan ngecek tapi ya. raise hand ya, berarti ya. Kenapa Bu? Ya, raise hand boleh. Ini ya atau Assalamualaikum. Oh langsung nih. Siapa nih? Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Ibu? Dengan Ibu Minda dari Darul Ilmi Maluk.
Oke, Ibu Mindah ya, Ibu ya? Betul, Mbak. Oke, baik Ibu. Ibu dari satuan PAUD atau satuan TK atau dari orang tua? Dari TK Darul Ilmi. Darul Ilmi daerah mana Ibu? Boleh tahu? Sumbawa Barat, Maluk. Sumba Maluk. Barat, Sumba Barat, Sumbawa Maluk. Oh, Sumbawa Barat, Kecamatan Maluk, nggih. Wah, Masya Allah. Sumbawa Kecamatan Maluk. Barat, Kecamatan Maluk. Jadi Sumbawa Barat ya, Bun ya? Wah, jauh ya, Betul, Bu ya? Bu. Masya Ya, Allah, hebat loh. Terima Hebat. kasih sudah alhamdulillah. hadir. Oke, Ya, baik Ibu Minda sama-sama. gimana nih, Bu? Ceritanya, Bu. Silahkan. Baik, kita mulai ya. Sering di kelas itu kan anak-anak ini berebut mainan. Kemudian kita sebagai guru ini bagaimana caranya supaya mereka ini nggak rebutan kan. Jadi kita kasih mereka kuis. Jadi siapa yang bisa jawab kuis itu boleh main dan bergantian. Yang belum bisa jawab kuis bersabar. Itu aja sih. Jadi mereka bisa sabar nunggu nggak rebutan lagi sama temannya, bisa berbagi itu. Nah, itu aja share-nya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Minda. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau? Oh, ini ada nih Bu Junari angkat tangan nih. Tapi angkat tangannya pakai kamera ya, Bu. Untuk saya lihat. Langsung ya Bu Junari ya, tidak resen lagi, benar-benar resennya langsung. Resennya langsung, Bu. Silakan Ibu Junari. Belum terdengar Ada suaranya, kendala Bu. di soundnya, Bu Ratri. Iya nih, masih belum terdengar, Ibu. Selamat siang, Bu. Ada yang Waalaikumsalam. mungkin ada yang raise hand lagi. Dari Kabupaten Belu, Bu. Izin Sebentar, dan izin. baik Pak. Sebentar ya Pak ya. Sebentar, saya persilakan Ibu Junarinya dulu. Atau mungkin nanti Ibu Junari kita coba lagi setelah yang dari Belu ini ya Bu ya. Baik, Oke, ya. sip, Ya, baik. tuh. Oke, baik Pak. Tadi dari Belu ya. Ya, Ini jauh juga nih. Oke. ya, kami Oke. dari Boleh Kabupaten Pak Belu, tepatnya di perbatasan Timor Pak? Leste. Perkenalkan, nama saya Peter. Halo? Ya, silakan Pak, dilanjutkan. Ya, Ya, saya silakan punya Pak. pengalaman sebagai orang, ya, saya punya pengalaman sebagai orang tua dari anak saya yang pernah mengikuti jenjang taman kanak-kanak. Jadi suatu cerita tadi yang disampaikan oleh Ibu Wati itu ada satu di materinya, ada satu kata kunci yaitu interaksi melalui telling story, Storytelling. storytelling, ya maaf. Ya, jadi kebiasaan saya sebagai orang tua, anak saya itu saya membacakan buku cerita tentang apa dan bagaimana, ya. Misalnya ada satu cerita, satu saat dia mendengarkan cerita tentang mengapa kotoran sapi itu berbau vanila. Ya, jadi ternyata cerita itu dia hafal. Dia menghafalkan cerita itu tidak, dan sering dia minta hanya cerita tentang itu. Dan satu saat ada teman saya, teman kantor datang masih ke kantor, ke rumah, dan dia berkata bahwa tante mau saya bacakan cerita. Dan ternyata dia bacakan cerita seperti yang sudah tertulis, dan dia menghafal urutannya cerita, menunjuk tangannya itu menunjuk ke tulisan itu. Dan teman saya itu kaget, loh kok dia udah bisa baca, masih TK. Ternyata saya berkata tidak, dia hanya mengulang cerita seperti yang saya bacakan, dan memang pilihan katanya itu tepat seperti yang sudah pernah dia dengar. Jadi menurut saya ketika dia berusia PAUD, ininya literasinya sudah sangat bagus karena sering ada interaksi kita membacakan cerita kepada anak. Demikian sharing saya, Ibu. Terima kasih.
Baik. Gimana Bu Ratri nih pengalaman yang sangat bagus sekali ya Pak ya. Jadi ternyata Baik, literasi terima anak ke arah kasih. Pak tuh Wah, ini kita masuk persilakan dalam dua orang lagi ya Bu ya sebelum kita iya, lanjut. mangga ya silakan. Oke, Masuk dalam Ibu Junari mungkin apakah audionya sudah diperbaiki, Ibu? Oh, belum bisa. Oh, oke, baik. Saya lanjut ke Ibu Ermawati dari TK Negeri 1 Jereweh ya. Bener ya, Bu ya? Udah Benar, ada? Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar, Bu? Terdengar jelas, Ibu. Ya, saya sebagai pendidik di salah satu TK negeri di Kabupaten Sumbawa Barat, tepatnya di Kecamatan Jerewe, akan sharing sedikit terkait dengan literasi di sekolah. Ya. Jadi salah satu pengalaman saya sebagai pendidik untuk menanamkan kemampuan literasi anak dan kecintaan anak terhadap buku. Sejak seperti dijelaskan di video tadi ada pembaca dini ya. Jadi salah satu program sekolah yang saya pernah terapkan yaitu sebelum kegiatan awal kita biasakan membacakan buku cerita bersama anak-anak, membaca buku biasa, sharing pengalaman, sering cerita misalnya saat libur kemarin pergi berlibur kemana, kita sering seperti itu. Dan untuk keberlanjutannya, setiap minggu anak-anak kami pinjamkan buku cerita bergambar yang bisa dibawa pulang dan diceritakan bersama orang tua. Nah, setelah 1 minggu, anak-anak membawa buku cerita yang sudah dibaca dengan orang tuanya dan menceritakan cerita itu di depan anak-anak. Nah, setelah itu anak-anak juga boleh meminjam buku cerita lainnya setiap minggu. Jadi setiap minggu itu anak dipinjamkan buku dari sekolah untuk bercerita bersama orang tua di rumah. Dan sekali-kali kami mengundang orang tuanya untuk membaca buku cerita bersama di depan murid-murid yang lain. Jadi sebagai narasumber gitu. Biasanya kita hadirkan di kelas. Kayak kami undang salah satu orang tuanya untuk bercerita di kelas. Mungkin itu saja pengalaman yang bisa saya bagikan, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini pasti koleksi buku di TK Negeri 1 Jerewe banyak banget ya, Bu ya? Alhamdulillah karena kita juga punya perpustakaan mini, Oh, ya, koleksi baik. juga lumayan. Keren banget nih, Bu. Oke. Ibu Junari mungkin kalau audionya belum bisa ini ya, belum bisa beroperasional dengan baik, bisa dicat aja ya, Bu ya. Nggak apa-apa ya, Bu. Oke. Baik. Tadi kan udah banyak yang sharing juga nih soal cara melatih literasi, terus kemudian juga tadi sempat disebutkan sama Mbak Arika ya, bahwa literasi itu bisa jadi gerbang pengetahuan gitu untuk ilmu yang lebih luas lagi. Nah, kita mau masuk ke selanjutnya nih, Bu. Jadi, Bu Mei, Ya, seberapa penting sih kalau menurut Ibu literasi itu? penting sekali ya Bu Ratri ya dan teman-teman semua. Ternyata yang saya dengarkan dari masukan-masukan dari ayah bunda, ibu guru, bapak guru, itu adalah masuk ke dalam fondasi anak. Jadi ternyata yang diceritakan itu masuk ke dalam fondasi anak. Berarti apa yang ibu bapak rasakan, alhamdulillah sudah melatih kemampuan fondasi anak sejak dini. Dan itu yang kami harapkan bahwa sebagai pendidik literasi itu masuk ke fondasi yang mana ya gitu ya. Ternyata sebelum masuk ke sesi berikutnya, ayah bunda atau bapak dan ibu guru istimewa semua sudah menceritakan bahwa itu ada fondasi-fondasi yang masuk ke dalam literasi anak gitu ya. Jadi salah satunya ada kematangan emosi ya ketika anak itu harus bergantian gitu ya dengan memiliki bukunya atau kegiatan mainnya. Kegiatan main juga itu termasuk dalam literasi ya, Bu. Ternyata dia bisa mengendalikan dirinya. Nah, itu adalah salah satu fondasi dari kematangan emosi. Kemudian ada juga yang katanya bisa menceritakan, padahal saya belum menceritakan loh, Bu. Sebagai orang tua, ternyata dia dari membaca saja, dia sudah bisa menceritakan kembali. Nah, itu salah satu literasi yang bagus sekali ya. Jadi itu adalah kematangan kognitifnya sudah terasah. Jadi
oh fondasi anak yang masuk kognitif itu ternyata sudah hadir dalam diri anak, ya. Kemudian anak suka menceritakan kembali bermacam ragam buku yang mereka sukai, itu juga termasuk dalam pemaknaan terhadap belajar yang positif. Oh ternyata anak itu menyukai ya, dari gurunya yang hanya bercerita, ternyata mereka lebih ragam lagi mencari buku-buku yang mereka sukai, dan itu adalah salah satu literasi yang bagus yang distimulasi dari ayah bunda, dari ibu guru, bapak guru gitu ya. Jadi sudah termasuk dalam fondasi, dan ini yang kami dapatkan di pelatihan transisi PAUD SD memang demikian. Ternyata literasi anak itu sangat penting sekali untuk kita sampaikan, dan itu banyak beragam caranya. Jadi tidak hanya satu saja, bisa beragam sekali. Nanti bisa kita gali lagi di sesi berikutnya. Demikian Bu Ratri. Oke, baik Bu Mei. Mungkin sebelum kita masuk ke materi yang ketiga, saya mau informasikan dulu. Tadi kan saya bilang bahwa yang sharing secara langsung itu akan dapat satu orang ya, satu orang akan dapat hadiah dari Ancora Foundation. Nanti pemenangnya akan diumumkan di akhir acara sebelum penutupan. Jadi buat Bapak Ibu yang tadi udah sempat sharing, mohon diikuti acaranya sampai dengan selesai ya. Oke, tadi Bu Mei sempat bilang soal pentingnya literasi. Nah, waktu saya juga balik lagi nih, waktu saya kecil itu juga saya harus bisa baca sebelum masuk SD karena itu adalah salah satu tes nih Bu untuk masuk SD gitu. Nah, jadi ada anggapan bahwa kalau anak yang di PAUD atau yang di TK itu sudah bisa membaca, terutama sebelum dia masuk ke jenjang sekolah dasar, maka anaknya itu bisa dinilai cerdas gitu. Nah, ini apakah ini benar ataukah ini adalah miskonsepsi juga? Ini akan kita simak bareng-bareng di video selanjutnya. Untuk tim operator silakan. Saya yakin teman-teman sudah tahu kalau literasi itu penting ditanamkan sejak dini agar kita bisa jadi pembelajar sepanjang hayat. Tapi yang saya ingin garis bawahi di sini adalah masih banyak kemampuan fondasi lain yang sama pentingnya, sama dibutuhkannya, dan sama-sama harus dikembangkan berbarengan dengan literasi agar sukses di jenjang pendidikan berikutnya. Kemampuan dasar tersebut termasuk mengenal nilai agama dan budi pekerti, keterampilan sosial dan komunikasi, kematangan emosi, senang belajar, juga keterampilan motorik dan perawatan diri. Jadi pendidikan itu bukan hanya mengolah akal budi, tapi mengolah batin, emosi. EQ dan IQ. Ya, nah emosi ini hal yang sering dilupakan. Masih banyak loh orang tua yang punya mindset kalau literasi anak harus dipelajari karena itu tiket menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Calistung bukan syarat kelulusan PAUD dan juga bukan syarat masuk SD. Sekali lagi ya teman-teman, Calistung bukan syarat kelulusan PAUD dan juga bukan standar masuk SD. PAUD dan SD yang baik adalah mereka yang membina kemampuan fondasi anak secara lengkap, serta menghargai hak mereka untuk berproses. Dan guru-guru PAUD dan SD hari ini sudah banyak loh yang dilengkapi dengan pengetahuan itu. Tinggal bagaimana kita sama-sama mengawal dan membantu meluruskan miskonsepsi ini di tengah masyarakat. Lagi-lagi yang harus belajar ya kitanya sih Pak, sebagai orang tua gitu. Kita mengkampanyekan banyak bentuk, tapi kalau kita tidak melakukan hal itu juga percuma. Nah, dari pemaparan saya sebelumnya, sebenarnya saya sudah menyinggung loh sedikit-sedikit soal manfaat literasi. Dalam 6 kemampuan fondasi anak, literasi masuk ke dalam aspek kemampuan kognitif, yaitu kemampuan berpikir anak. Sepanjang hidupnya, kemampuan ini akan kita pakai untuk mengingat, belajar, kemudian mengurai dan memecahkan masalah hingga mempertimbangkan dan memilih suatu keputusan. Nah, ini nih yang menarik teman-teman.
Kenapa sih kita harus mengasah kemampuan kognitif di usia dini, yaitu 0-8 tahun? Sebab pada rentang umur itu, fungsi kognitif pada otak kita sedang gaspol-gaspolnya berkembang, yang kita kenal dengan istilah the golden age. Studi lain juga menambahkan kalau aktivitas dan struktur otak yang terjadi pada masa keemasan anak akan menentukan fungsi kognitif mereka saat dewasa. Bagaimana kita tuh bisa membudayakan budaya baca buku supaya nyambung dengan untuk mencari pengetahuan? Ya, yang pertama saya kira keteladanan. Iya. Di rumah orang tua membaca, Siap. pasti anaknya ikut membaca, dan Siap. itu kita didik sejak kecil. Anak-anak saya sejak kecil, saya setiap bulan saya antar ke toko buku, beli buku. Masya Allah. Sampai sekarang cucu hadiahnya hadiah buku. Kesimpulannya, literasi itu lebih dari sekedar kemampuan membaca dan menulis. Ia harus ditanam, kemudian dipupuk dan dirawat dari rumah. Jika setiap keluarga Indonesia melatih literasi anak sejak dini dan anak-anak tumbuh menjadi individu yang cemerlang akal budinya, harapannya kita bisa melihat generasi Indonesia yang lebih berperadaban ke depannya. Dan itu semua bisa dimulai dengan langkah sederhana. Sisihkan kembali waktu dan perhatian kita untuk lebih banyak berinteraksi dengan buah hati secara lebih bermakna. Oke, baik. Mungkin ada penjelasan dari Ibu Mei tentang pentingnya literasi Baik, untuk anak. Jadi tadi dari masukan-masukan dari Bapak dan Ibu semua ternyata sudah mulai memahami ya bahwa dari cerita yang kita dapat ternyata sudah masuk dalam 6 fondasi. Itu sangat penting untuk literasi anak. Dan juga kalau kami lihat di sini cara-caranya tidak ada pemaksaan gitu ya, baik-baik semuanya. Alhamdulillah ayah bunda ataupun bapak ibu guru sudah memahami cara anak-anak mendapatkan literasi dari mana, kita sampaikannya seperti apa. Nah, salah satu pengalaman dari kami sebagai sekolah yang menerapkan pendidikan holistik berbasis karakter, kami dari awal itu ketika kegiatan pagi, tadi ada yang bicara tuh, jurnal. Dari jurnal kita sudah mulai, benar Ibu Guru Istimewa ya, biasanya yang SBB sudah menerapkan demikian ya, ketika kita pagi, pertemuan pagi, kita sudah ada games, sudah ada berbaris, itu sebagian dari nyanyi itu adalah bagian dari literasi juga. Nah, bisa kita terapkan dari nyanyian itu, bisa dengan nama-nama apa ya, nama-nama buah, nama-nama atau nama-nama keluarga, itu salah satu dari contoh literasi nyanyian. Nah, kemudian ketika masuk ada jurnal ternyata gitu. Dan kami juga ada berita pagi. Ketika berita pagi anak-anak maju kemudian bercerita tentang pengalamannya gitu. Ketika bercerita kita tuliskan, kemudian kita cari huruf apa ya dari cerita Ananda. Nah, kita cari huruf A atau B gitu. Ketika anak-anak sudah menuliskan, kita tunjukkan hurufnya. Anak-anak bisa menyebutkan dengan baik dengan metode yang menyenangkan gitu. Apakah dengan kereta api gitu ya? Apakah dengan pesawat ketika stop gitu, nyampe di huruf B misalkan demikian. Jadi mereka tidak merasa itu adalah belajar. Ketika di rumah, apa nak yang sudah dilakukan di sekolah? Aku main, aku nyanyi aja gitu ya. Ternyata mereka tidak merasakan bahwa itu adalah suatu pembelajaran yang klasikal gitu ya. Jadi mereka merasa senang, dan itu adalah salah satu emosi positif dari ibu guru terhadap anak-anak, dan anak juga bisa menerima emosi yang baik. Jadi anak-anak merasa dihargai gitu ya, ketika menyebutkan, kita berikan semangat gitu ya, anak-anak lebih senang. Nah, kemudian dari awal sampai akhir sebenarnya PHBK itu adalah literasi. Izin sharing sedikit ya, Bu Ratri ya. Silakan Ibu. Ya, baik.
Sebentar. Jadi kami adalah sekolah yang menerapkan pendidikan holistis berbasis karakter. Nah, di sini bisa dilihat kegiatan kami termasuk apa saja sih maksudnya PHBK itu. Nah, semuanya dari DAP, saintifik, tema, jenis sentra, pendidikan karakter, jadi brain-based learning, literasi. Nah, ini adalah literasi semua masuk ketika dalam kegiatan kami. Sehingga kenapa sih kita buat demikian? Karena supaya kegiatannya mencakup semua, sehingga anak-anak merasa senang gitu ya, dengan penyampaian ibu guru yang emosi positif, komunikasinya juga efektif gitu. Nah, itu adalah ketika pagi hari tadi. Untuk guru-guru istimewa sudah tahu, mungkin tentang berita pagi, bisa berbentuk tulisan sekitarku, bermain tebak kata, berlatih kesadaran suku kata, mendeskripsikan benda. Nah, kemudian dari menggambar. Nah, anak dilakukan ketika kegiatan pagi hari di kelas. Nah, jadi anak juga dapat menggambar bebas sesuai yang mereka sukai. Jadi tidak kita arahkan, tapi mereka menggambar sesuai yang disukai. Setelah itu guru berkomunikasi, jadi ditanyakan. Nah, tadi ya, tahap awal tadi ya, ternyata guru bisa menanyakan gambar apa yang digambar. Bagaimana ketika mobil itu, bagaimana jalan? Lihatnya di mana? Jadi pertanyaannya semua terbuka. Itu akan menggali potensi anak untuk berpikir tingkat tinggi. Jadi anak dimotivasi juga ya untuk menuliskan tanggal, judul, dan detail cerita. Jadi literasinya itu sangat banyak ya, ayah dan bunda, bapak dan ibu. Kemudian juga sebagai manfaatnya gitu ya, kegiatannya itu adalah di sini. Ya, ada juga tadi yang bapak bilang, pra menulis. Nah, itulah kegiatan kami dari Jurnal Menggambar Bebas adalah salah satu kegiatan pra menulis dan pra membaca. Demikian. Demikian Bu Ratri, salah satu kegiatan kami. Nanti ada lagi ya kegiatan intinya, karena sepertinya tidak bisa dibahas di sini. Karena waktunya tidak cukup mungkin ya, jadi kita hanya membicarakan bahwa kegiatan kami dari PHBK adalah penuh dengan literasi yang menyenangkan. Demikian Bu Ratri. Oke, baik. Terima kasih Bu Mei untuk sharingnya. Ini mungkin kalau mau dibahas lebih detail, kita harus ada sesi kedua ya Bu ya. Harus ada lanjutannya untuk Ya, ini, untuk ini sesi hari ini. jelas akan lama tentang Oke, literasi akan lebih lama. luas. Baik-baik. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab aja ya Bu ya. Baik, Jadi kalau dari Bapak Ibu di sini ada yang punya pertanyaan terkait mungkin tadi topik apa itu literasi, atau mungkin gimana cara melatih literasi, atau kenapa literasi itu penting. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Ini untuk penanya juga akan ada hadiahnya nih Bapak dan Ibu. Biar rame ya Bu Mei ya. Ya, yuk. Nah, langsung ada resen. Begitu saya Boleh bilang ada hadiahnya langsung ada resen. Oke, kita jadi sharing aja ya, ayah bunda, bapak ibu. oke. Jadi Banyak guru-guru saya nanti juga nih, Bu Ratri yang hadir. kenapa Bu? Banyak guru-guru saya juga. Oh, oke. Ya, sejawat, Jadi kan? Jadi Ibu Mei ini influencer ya, Bu ya. Oke. dari Jadi nanti ada terima kasih sih hadir. tiga penanya terbaik akan dapat hadiah juga dari Angkora Foundation ya. Oke, saya ke Ibu Dwi Septiani udah siap siaga, Bu. Raise hand. Monggo Ibu, silakan pertanyaannya. Ya, suara saya terdengar? Terdengar Ibu, mungkin kameranya bisa diturunin ke bawah Bu, biar mukanya terlihat lebih jelas. Nah, sip, cantik Ibu. Ya, Ya. lanjut Bu. Terima kasih Ibu Ratri dan Ibu Mei yang sudah memberikan kami tambahan pengetahuan ya hari ini, dan sharing-sharing dari teman-teman guru dan orang tua murid juga otomatis menambah menambah kreativitas kita yang ada di sekolah khususnya usia dini gitu. Langsung saja Bu ke pertanyaannya. Karena yang kami hadapi itu adalah anak usia dini ya Bu, di mana tadi yang sudah dijelaskan usia dini ini kan di bawah usia 8 tahun, di mana anak usia dini ini sebenarnya lebih banyak komunikasi dengan orang tua, seperti itu. Dan dengan guru yang ada di sekolah itu kan terbatas waktunya, mungkin hanya 2-3 jam gitu ya kalau di PAUD-PAUD kami, yang kebetulan saya ada di Kabupaten Bogor. Jadi anak sekolah PAUD itu hanya dari jam 8 sampai 10. Nah, bagaimana agar kegiatan literasi atau pemantapan literasi kepada anak ini sinkron gitu Bu, dari anak, peserta guru yang ada di sekolah dan juga
orang tuanya gitu, agar yang diberikan sekolah juga benar-benar efektif juga diterapkan di sekolah. Mungkin saya butuh tips atau trik bagaimana cara kita komunikasi atau cara dengan mengajak orang tua itu biar literasi ini semakin mantap kepada anak-anak didik kita. Itu aja Bu, terima kasih. Oke, baik. Ibu Mei silahkan. Kalau Baik. ingin menjawab langsung aja, Bu. Terima kasih kepada Bu Wulan ya tadi ya? Bu Dwi Septiani, Oh, Bu Ibu. Dwi Septiani dari Bogor. Nggak jauh loh dari tempat kami ya. Terima Iya. kasih Bu Dwi atas pertanyaannya. Jadi untuk tahapan literasi itu, ketika banyak interaksi dengan orang tua, itu memang lebih baik ya. Anak-anak literasi didapatkan awal itu adalah dari orang tua. Ya, ketika usia golden age, yang mereka rasakan di mana dulu? Bukan di sekolah dulu ya ternyata ya. Jadi yang didapat adalah di rumah. Jadi bagaimana caranya orang tua menyampaikan literasi dengan baik gitu ya? Adalah biasanya kami adakan di rumah untuk pengalaman bagi orang tua yang istilahnya belum masuk PAUD gitu ya. Diusahakan mendapatkan bercerita gitu atau ada buku cerita. Nah, dari buku cerita itu adalah salah satu bagian dari literasi. Atau Bu, saya nggak punya buku cerita, Bu. Silahkan orang tua mendongeng, ya. Dongeng sebelum tidur. Apakah itu literasi, ya? Wah, itu sangat syarat dengan literasi. Anak-anak akan dilatih kemampuannya, ya. Nah, itu tadi 6 fondasi dasar. Bagaimana orang tua bercerita? Bisa ada nilai agamanya, boleh, itu bisa masuk. Bisa ada kognitifnya, bisa ada motoriknya. Ya, dengan buku, anak-anak bisa, saya dapatkan buku, ada yang tangan bisa bergerak-bergerak, Bu. Ya. Nah, itu adalah contoh buku yang bisa Ibu dapatkan, gitu ya. Ternyata anak-anak bisa mengikuti gerakan-gerakan binatang, gitu ya. Nah, dari mendongeng itu banyak sekali yang didapatkan. Jadi usulan kami bahwa mendongeng itu adalah kegiatan yang harus kita hidupkan kembali di rumah, gitu ya. Karena kan orang tua tidak sama dengan ibu guru yang pemahamannya sudah luas, sudah tahu caranya menyampaikan. Sedangkan orang tua belum nih, gitu. Nah, pilihlah waktu-waktu yang memang anak itu siap menerima untuk kita berikan literasi. Jadi ketika anak bermain, wah ini waktu yang tepat nih untuk saya sampaikan. Jadi mungkin waktunya tidak sesuai dengan sekolah ya Bu, jika anak-anak memang belum sekolah. Jadi kita lihat waktu-waktu yang anak itu sedang on. Wah ternyata ketika saya mendongeng dia tertarik sekali gitu. Jadi cari waktu-waktu yang terbaik untuk ayah bunda di rumah menyampaikan literasinya. Demikian Bu Dwi, semoga bisa dimengerti ya, dipahami. Terima kasih Bu Mei. Ya, baik. Baik, Tadi ya. ada yang masuk juga lewat chat nih, Bu. Jadi dari Pak Belu, sampai usia kapan literasi anak kalau 8 tahun belum bisa baca gimana ya, Bu? Wah, ini panik ya pasti orang tua ya nih. Baik. Saya jawab ya Bu Ratri ya. Boleh, silakan Ibu. Untuk usia, jadi ketika anak dalam masa golden age, ada beberapa tahapan yang bisa terlewatkan, gitu ya. Nah, untuk usia yang 8 tahun memang belum bisa membaca, bisa baca tulis, itu adalah kita setelah stimulasi, tentunya Bapak ada tahapannya ya. Stimulasinya sudah kita laksanakan, tapi semua belum sampai. Kita sudah berikan ke ahlinya, tapi belum sampai gitu ya. Salah satunya adalah kami bekerja sama dengan tim yang kami bekerja sama adalah dengan tim psikolog gitu. Bagi dia, apakah dia dalam nanti dicek apakah kondisinya baik-baik saja ataukah masuk dalam anak yang impulsif. Nah, itu jadi yang perlu kita perhatikan gitu ya. Anak saya juga ada Pak memang jadi dia sangat bicaranya justru tidak dipahami gitu ya. Cuma deteksinya saya lebih dini. Jadi tidak sampai usia 8 tahun. Ketika deteksi dini itu saya mulai sadar bahwa anak saya kok tidak sesuai dengan usianya ya. Saya bawa ke ahlinya gitu ya.
Ketika di sana memang terapi wicara gitu ya. Oh ternyata mungkin saya belum menyampaikan dalam kesadaran fonemiknya untuk anak saya. Jadi untuk literasi juga banyak yang perlu kita sampaikan. Oh ternyata fonologinya nih saya belum masuk ke anak saya. Jadi ternyata anak saya belum sampai gitu. Jadi perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa literasi juga tidak hanya baca tulis ya. Jadi kita harus tahu misalkan ungkapannya atau cara bicaranya gitu. Nah itu juga salah satu dalam literasi. Semoga penjelasan saya ini bisa dipahami ya Pak ya. Oke, baik Ibu. Tapi saya jadi mau tanya sedikit Ibu. Mungkin kalau di daerah terpencil itu kan terapi wicara agak susah ya Bu ya. Ya. Apakah ada alternatif cara lain gitu Bu? Biasanya di dalam RT, RW, kelurahan kecamatan itu ada loh. Sekarang dari Dikbud sudah menyiapkan tempat-tempat untuk yang berkonsultasi. Jadi kalau ada anak kita yang ada mungkin kita, oh ternyata anak ini sepertinya ada sesuatu nih saya perlu bawa kemana ya? Silahkan datang di kecamatannya, ya. Di kecamatan itu sudah ada tersedia untuk anak-anak yang akan berkomunikasi dengan psikolog, gitu. Insya Allah mungkin setiap daerah sama ya, karena memang dari Dikbud tahapannya begitu gitu ya dalam pemerintahan juga. Jadi ketika ada yang memang anak-anak yang berkebutuhan atau yang kita perlukan, saya arahkan ke kecamatan. Nanti di kecamatan ditanya. Nah, kalau di kami ada yang namanya puspaga, terus ada namanya berbeda-beda gitu ya. Jadi tergantung dari situasi kondisi daerahnya masing-masing. Demikian Bu Ratri. Oke, baik. Ini sangat membantu ya jawaban dari Bu Mei. Saya baru tahu nih kalau di daerah yang jauh juga mungkin nggak perlu khawatir ya, karena bisa datang ke kecamatan, dicek apakah ada yang bisa membantu untuk ke psikolog anak gitu ya Bu ya. Ya, insya Allah kalau memang berjalan itu akan membantu sekali ya untuk anak-anak usia dini. Oke, baik Ibu. Saya lanjut ke penanya berikutnya. Di sini ada PG PAUD dengan Ibu Desi. Ya, saya. Ibu Desi Novita. Baik Ibu, selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu langsung ke pertanyaannya. Mungkin terkait hal yang tadi, Bun, seperti yang tadi Ibu sampaikan, saya juga tadi pertanyaannya memang saya punya pengalaman, Bun, di kelas saya ada anak yang lambat bicara seperti itu, istilahnya kurang jelas bicaranya. Yang ingin saya tanyakan, Bun, karena kan ini kami tadi termasuk jauh lah dari apa ya, belum ada terapi bicara seperti itu, belum ada di kecamatan atau di daerah dekat kami itu belum ada, Bun. Kira-kira adakah istilahnya langkah-langkah yang bisa kami terapkan di sekolah atau hal-hal sederhana yang bisa digunakan istilahnya untuk bisa dipraktekkan secara langsung gitu, Bun. Karena kami bagi kami terputus ya. Iya, putus nih. Terhenti sih Bu Desi. Ya. Atau mungkin Ibu Mei sambil tadi sebenarnya intinya adalah apakah ada hal yang bisa dilakukan di sekolah gitu sih Bu. Baik, ya. Siap. secara langsung istilahnya bisa langsung kami terjun untuk melaksanakannya gitu, Bun. Baik. Nah, Terkait jika hal yang memang tadi, Bu. baik, terima kasih Bu Ratri. Terima kasih. Ya, begini Bu, kalau memang kondisi kita di luar daerah, kesulitan akan akomodasi atau apapun ya, kita bisa buat langkah-langkah di sekolah. Ya. Langkah-langkah di sekolah adalah kita ikuti saja perkembangan literasi anak itu usianya ternyata 8 tahun, tapi belum bisa baca. Kita ikuti langkah-langkahnya dengan kartu kata bagaimana, ya, dengan bercerita bagaimana. Nanti Ibu bisa asesmen awal Ibu. Ya, jadi itu adalah penilaian awal Ibu untuk anak usia 8 tahun yang tidak bisa membaca, ya, yang belum memahami istilahnya kegiatan baca tulis. Karena kan literasi tidak hanya itu saja ya Bu ya. Ternyata literasi itu juga dari kemampuan anak menangkap cerita. Jadi yang pertama, Ibu ceritakan dulu bagaimana tangkapan anak yang usia 8 tahun itu. Ibu bisa membuat asesmen awal. Oh, ternyata setelah saya beri pertanyaan pemantik, anak ini menceritakan gitu. Berarti
anak ibu bukan hanya karena baca tulisnya ya, tapi dia sudah bisa menangkap isi cerita itu adalah salah satu kegiatan literasi. Itu perlu kita pahami. Kemudian lagi, oh ternyata masih belum bisa nih, gitu ya, dengan tahapan yang awal saja anak saya belum bisa. Coba ibu buat, mungkin di daerah ada kartu kata gitu ya, supaya menarik. Mungkin kalau kita cerita hanya melihat wajah atau buku cerita ibu ada, boleh dengan buku cerita gitu ya, atau dengan kartu-kartu kata yang bikin anak-anak jadi tertarik dengan tebak-tebakan gitu. Bisa dilakukan. Nah, contohnya gitu. Anak saya A saja belum tahu gitu ya. Anak saya ada loh, Bu, demikian. Nah, ini adalah kartu kartunya, terlihatkah? Terlihat. Nah, ini salah satu contohnya. Bisa dibuat di rumah, Bu. Ya, jadi tidak harus beli. Jadi yang mudah saja. Nah, lalu kita bisa balik. Nah, bagaimana pemahaman anak itu terhadap kartu kata? Ibu buat lagi asesmennya, gitu ya. Oh, ternyata anak ini tidak tertarik dengan buku cerita, tapi dia bisa mengucapkan huruf A. Nah, berarti masuk ke asesmen yang mana? Fondasi yang mana anak ibu? Oh, ternyata kognitifnya dia tertarik dengan mengucapkan A atau menuliskan huruf A. Nah, itu jadi ibu bisa memberikan asesmen atau penilaian awal untuk anak. Kadang kita tidak tahu, Bu, tiba-tiba literasi genjreng gitu ya. Hai, baca yuk, nulis yuk gitu. Nah, ini adalah salah satu gunanya asesmen atau penilaian ketika kita akan memberikan literasi apa yang cocok untuk anak kita. Jadi kegiatan-kegiatan bisa divariasikan oleh ibu. Nah, nanti boleh kita lanjutkan kembali. Kayaknya kalau di sini terlalu panjang ya, Bu Ratri ya. Bisa melalui, nanti kita berikan ya, Bu, linknya ya. Nanti apa saja nih yang kita bisa bantu nih untuk ibu. Alat-alatnya apa saja sih? Nah, nanti kita bisa bantu lewat mungkin nanti akan diberikan nomor WhatsApp oleh Bu Ratri atau dengan grupnya. Terima kasih, Semoga Ibu. dipahami ya, Bu ya. Oke, terima kasih atas jawabannya, Ibu. Baik, sama-sama. Oke, baik. Nanti mungkin kalau ada apa ya, sumber-sumber yang ingin dibagikan gitu ya Ibu Mei, mungkin ya tadi nomor WhatsApp atau mungkin ada link referensi ke website atau ke materi yang tersedia online gitu, nanti bisa di-share ke Ancora Foundation. Nanti dari tim akan share melalui email ya Ibu ya, gitu Baik. kepada para peserta hari ini. Nanti di akhir acara ini saya juga nanti akan minta Bapak Ibu yang hadir untuk mengisi feedback form. Jadi nanti mohon bantuannya untuk diisi secara lengkap. Nanti yang dokumentasi, kemudian link ke video, link materi mungkin kalau dari Bu Mei ada yang mau diberikan akan kami bagikan melalui email tersebut. Baik, ini satu lagi Bu pertanyaan karena nggak terasa ya Bu ya, udah hampir 1,5 jam, udah mau jam 3:30 nih Bu. Pertanyaan terakhir, dampak apa yang terjadi kepada anak PAUD jika guru dan orang tua anaknya tuh memaksa agar anak tersebut bisa membaca dan menulis sebelum usianya 5 tahun gitu, pada usia 5 tahun. Baik. Dari Jadi Ibu dari Yoneta Ati. dengan Dari Ibu Yoneta Ati. Oh, Ini baik. pertanyaannya via chat. Ya. Untuk yang perwakilan via chat ya, Bu Ratri ya. Betul. Baik. Jadi untuk anak-anak yang dipaksakan di dalam video itu sudah ada ya, Bu Ratri ya. Tidak penuh dengan paksaan, tidak penuh dengan ancaman gitu. Bayangkan anak-anak yang dipaksa, yang diancam. Itu ada serat-serat dari otaknya ya. Jadi anak itu ada otak. Kalau kita berikan ancaman dia akan putus gitu ya. Beberapa sarafnya akan putus dan itu tidak kita sadari, Bu ya. Anak itu ternyata dengan bentakan, ancaman dia akan penuh ketakutan. Nah, tanpa kita sadari hal-hal yang literasi jadi tidak mengenakan untuk anak. Jadi dia akan trauma, dia tidak akan mau. Ketika kita stimulasi untuk literasi dia tidak mau karena awalnya sudah dengan paksaan. Nah, ini menyangkut dengan emosi, fondasi emosi anak ya. Jadi ternyata literasi masuk ke dalam fondasi emosi gitu ya. Nah, emosi itu kita harus perbaiki dulu. Itu adalah tahap awal sebenarnya bagi kami sebagai tenaga pengajar.
gitu ya. Ketika guru-gurunya sudah siap dengan kondisi di sekolah atau orang tuanya kondisinya sudah baik, sudah terbuka dengan anak, sudah penuh dengan kata-kata kasih sayang. Nah, itu anak-anak akan mudah menerima. Itu adalah salah satu dalam emosi positif. Ketika anak-anak dihargai, dia akan timbul hormon-hormon cintanya. Nah, begitu ya Bu ya. Di hormon cinta itu akan timbul ketika ibu-ibu mengucapkan, oh anak-anakku sayang sekali ibu nih, wah keren, hebat, sudah bisa bercerita ya sama ibu, sudah bisa menjawab tadi cerita tadi ya, itu akan muncullah hormon-hormon endorfin, serotonin, ya, hormon-hormon cinta. Itu akan menjadikan anak ibu lebih tertarik lagi kepada literasi. Tapi ketika ibu ada bentakan, ada pemaksaan, itu akan timbul hormon-hormon yang jahat jadinya ya, yang tidak baik kepada anak. Jadi dia akan timbul yang hormon seperti endorfin, gitu. Maaf, hormon yang tidak baik itu akan muncul. Jadi anak-anak itu akan mengikuti apa yang ibu contohkan, gitu. Jadi dia akan merasa tidak dihargai, ya, tidak dihormati, tidak disayangi. Jadi hormon adrenalin yang tidak baik akan muncul, gitu. Padahal saya nggak ngajarin gitu loh, Bu. Ternyata dari sikap kita yang menurut kita tidak memaksa, tapi akhirnya timbullah pemaksaan. Jadi demikian kita tidak boleh malpraktek juga ya. Dari dokter juga ada malpraktek ya. Ternyata ibu guru juga atau ayah bunda juga tidak boleh malpraktek dalam literasi gitu ya. Jadi mohon disiapkan kondisinya untuk sekolah, untuk orang tua, tolong dikondisikan emosinya, emosi positifnya, komunikasi efektifnya gitu ya. Jadi berikan hal-hal yang terbaik untuk anak kita. Ketika kita sudah baik, sudah penuh cinta, sudah sayang, gitu akan timbul rasa yang menyenangkan. Ya, mereka sudah siap menerima apa yang akan ibu ajarkan. Kira-kira kalau mereka sudah senang, sudah cinta dengan orang tua, dengan ibu gurunya, apa yang ibu kasihkan didapatkan nggak Bu? Ya, pasti dapat ya. Tidak hanya literasi ya Bu ya. Kalau untuk emosi itu untuk segala hal. Demikian. Terima kasih. Semoga dipahami ya Bu ya. Oke, baik Ibu. Jadi memang tujuannya tuh adalah supaya anak itu senang belajar ya Bu ya. Betul, Jadi caranya menyenangkan. betul, dengan cara yang menyenangkan, jadi tidak ada trauma. Jadi anak itu mengasosiasikan sekolah, mengasosiasikan belajar, membaca buku, itu sebagai suatu kegiatan yang menyenangkan gitu buat mereka. Betul. Baik, itu kalau banyak yang nanya gimana sih caranya supaya anak tuh jadi suka baca buku gitu, jadi hobi baca buku. Nah ini mungkin jadi salah satu pemicunya juga ya Bu. Betul. Kita juga Oh, jadi contoh. Contoh tadi seperti oh Pak ya, Abu Syihab ya. Jadi orang tuanya adalah guru terbaik di rumah. Ketika orang tuanya suka membaca, bagaimana Pak kita suka membaca? Kalau orang tuanya tidak suka membaca, tapi orang tuanya pengen kita suka membaca, bagaimana caranya? Nah itu pasti jawabannya ada di orang tua sendiri ya gitu. Nah Bu, saya kan nggak suka baca Bu, tapi saya sekolahin aja dong, gitu ya. Ya itu adalah cara ayah bunda untuk memilih sekolah terbaik ya. Jadi tolong diperhatikan untuk sekolah-sekolah yang bisa menyampaikan literasi dengan baik, ayah bunda bisa juga berkomunikasi dengan sekolah. Jadi tidak hanya sendiri berjalan ya ayah bunda ya. Silakan berkomunikasi dengan sekolah, bagaimana caranya di rumah. Nanti sekolah akan menyediakan parenting khusus untuk ayah bunda. Misalkan, oh di sekolah aja saya di rumah nggak bisa gitu. Nanti insya Allah jika sekolah-sekolah itu memang sudah memahami, mengerti tentang artinya literasi, akan sampai parentingnya tentang literasi. Demikian. baik Ibu Mei, terima kasih banyak Ibu untuk sharingnya. Mungkin Bapak Ibu di sini bisa beri reaksi, tepuk tangan, atau jempol, atau mungkin love untuk Ibu Mei yang udah nggak pelit banget ngasih tips hari ini. Love Ibu, Love terima Bu kasih Ratri. banyak. Putri ya. Oke, Mas Zaki nah masih ada kah?
Mas Zaki masih ada nih Bu, lagi senyum-senyum aja dia. Nah, Ada. oke, jadi di kolom chat tim kami sudah mengirimkan link untuk feedback form. Saya minta bantuannya kepada Bapak Ibu yang hadir hari ini untuk mengisi. Nanti materi-materi, kemudian e-sertifikat itu akan dikirimkan melalui email yang tertera di feedback form. Dan juga nanti namanya mohon diisi dengan benar ya, karena nama yang diisi di feedback form itu yang akan tercantum di sertifikat kepesertaan hari ini. Itu, Bu Mei tadi kan saya udah janji ya, sempat janji bahwa akan ada pengumuman pemenang nih Bu, untuk yang satu orang sharing praktik literasi, praktik mengajarkan literasi paling seru. Nah, siapa nih Bu? Kalau menurut Ini Ibu? bagus-bagus loh. Seru-seru ya Bu Jadi ya. saya Tadi jadi ada yang ini dari nih. Jerewe, ada yang dari mana tuh tadi Belu gitu. Ya. Kalau tiga-tiganya dapat gimana, Bu? Satu dulu Bu hari ini, nanti kalau kita bikin webinar lagi kita buat makin banyak ya Bu hadiahnya Masya ya. Allah, tidak mengurangi hormat saya ya, ayah bunda, ibu guru, bapak guru, untuk sharingnya. Semuanya bagus banget ya. Sebelum saya pilihkan, kita beri apa dulu nih berarti untuk mereka yang sudah isi kolom chat, sudah bertanya, sudah sharing, keren banget. Kita beri popcorn yuk. Supaya dapat Popcorn itu ragam gimana ini. Bu? Jadi kalau popcorn Saya, kita, kalau ibu ada bilang popcorn, ada es krim gitu. popcorn, Kalau Bu Mei itu banyak banget. pop, baik baik ya. Kalau saya bilang popcorn, popcorn, pop, 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 hore, gitu ya. Oke siap? Ya, kita berikan popcorn untuk semuanya. Popcorn, pop, 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 hore. Diterima popcornnya ya, ibu guru semua, ayah bunda, tim IHF, love you. Tim Angkora, love you. Sarangi. Baik, jadi bagi saya itu yang saya pilihkan, Bu Ratri ayo dong bisik-bisik yuk. Ini saya kasih bocoran aja ya Bu ya, reminder. Jadi tadi ada Ibu Minda dari Sumbawa Barat, ada Pak Peters di Belu, terus kemudian ada Ibu Ermawati Baik. dari TK Negeri 1 Jerewe, terus kemudian ada Ibu Junari yang sempat share-nya tuh lewat chat karena audionya ada kendala. Gitu. Jadi ada 4 ini. Nah, ini kira-kira yang mana nih Bu? Kalau Pak Belu tadi yang dari Belu itu tadi yang apa yang bercerita tentang apa kotoran sapi Berarti Bu bau Ratri vanila. dan saya sepakat ya. Sepakat tuh, berarti yang dapat adalah Yang mana tuh Bu? nah Oh, yang tadi yang Pak Iya. Peters dari Belu ini? Iya, silakan. Oh, Jadi oke. semuanya bagus loh, semuanya baik ya. Ini hanya faktor luck aja untuk hadiah ya. Baik, oke. Jadi selamat untuk Pak Peters dari Belu. Nanti mohon bantuannya ya Pak, diisi di feedback formnya. Ada data-data yang kami minta. Nanti dari tim Angkora Foundation itu juga akan menghubungi Bapak untuk meminta alamat pengiriman. Oke Ibu, berarti itu udah satu ya Bu ya. Kita masih ada tanya jawab. Berarti ini tadi ada 4 orang. Ada 4 orang yang bertanya baik via chat maupun langsung. Jadi ada Ibu Dwi Septiani dari Bogor, kemudian ada Pak Peters juga tadi sempat bertanya tapi karena udah dapat jadi kita kasih yang lain ya Pak ya. Kemudian ada Ibu Desi Novitasari dan Ibu Yoneta Ati. Ya Bu ya. Jadi untuk Ibu Dwi, untuk Ibu Desi dan Ibu Yoneta Ati juga akan mendapatkan kenang-kenangan dari Angkora Foundation karena sudah bertanya di webinar hari ini. Mohon bantuannya untuk mengisi feedback form yang tadi sudah dikirimkan linknya melalui kolom chat. Gitu. Nanti tim kami akan menghubungi untuk meminta alamat pengiriman. Kemudian untuk Bapak Ibu yang tadi juga sempat menanyakan video lengkapnya itu sudah dibagikan juga di sgpp.me/watiideo. Alhamdulillah dapat rezeki. Iya, alhamdulillah ya Ibu ya. Semoga ilmunya bisa diteruskan ke anak-anak ya Ibu ya. Jadi jariah gitu, berlanjut terus. Oke, Bahagia. dengan
Baik, dengan pengumuman-pengumuman tersebut, maka saya tutup kegiatan hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kemdikbudristek, mungkin Ibu Arika kalau masih stay di sini, atas kepeduliannya terhadap pemenuhan hak anak dengan meluncurkan gerakan transisi dari PAUD ke SD yang menyenangkan, dan juga telah membekali para mitranya dengan materi dan inspirasi untuk dijadikan video literasi yang tadi kita saksikan bersama. Nah, dukung terus gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan dengan mengunjungi halaman s.id /transisi PAUD SD. Nah, ini juga linknya nanti ada di feedback form, jadi silahkan dicatat. Kemudian terima kasih yang sebaik-banyaknya, love Ibu Mei yang sudah menjadi mitra setia Ankora Foundation dan bantuannya selama proses pembuatan materi dan sharing pengetahuan yang seru banget hari ini. Kemudian terima kasih juga saya ucapkan untuk mitra kami Perhimpunan Filantropi Indonesia, terutama klaster pendidikan yang sudah membantu menyebarkan informasi tentang kegiatan hari ini. Dan tentunya terima kasih banyak dan selamat Hari Pendidikan kepada Ibu Bapak Guru dan Ibu Bapak orang tua juga yang sudah menyempatkan waktunya sore ini untuk saling berbagi ilmu. Semoga kegiatan hari ini membawa pengetahuan baru untuk Ibu dan Bapak semua, dan pada akhirnya bisa dimanfaatkan untuk kebaikan para murid dan anak-anak usia dini di Indonesia. Mewakili panitia di Ankora Foundation, saya Ratri Pratiwi pamit undur diri. Sampai berjumpa di kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta untuk semuanya, guru-guru istimewa dari Sekretariat IHF, dari perwakilan Himpaudi, Terima perwakilan kasih Ibu dan IGTK, Bapak. perwakilan SPS, dan orang tua wali murid kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.